وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir Kamus Hadis karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2241. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Inna ahlal baiti, sesungguhnya penghuni suatu rumah, idza tawasalu apabila mereka menyambung hubungan silaturahmi, ajarallahu ta'ala, Allah pun mengalirkan alaihim kepada mereka rizqa, rizkinya jadi lapang. Wagan, dan adalah mereka itu fikan billah, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi dhaif secara sanadnya saja. Ada maknanya sahih, bahwasanya silaturahmi menyebabkan rezeki dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita temukan hadis yang semakna dengan hadis ini yang sahih. Tulis di sini Al-Jami' As-Shaghir bahwa selalu kemudian bawahnya tulis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'jala ta'ati thawaban, sesungguhnya amal ketaatan yang paling disegerakan balasannya la silaturahim, adalah silaturahmi. Sesungguhnya penghuni suatu rumah, mereka itu orang-orang yang suka berbuat dosa, tetapi harta mereka banyak, jumlah mereka juga banyak, jadi beranak pinak banyak. Gara-gara apa? Idza tawasalu, apabila mereka saling menyambung hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maka hadis ini tadi maknanya sahih. 242, Inna ahlas sama, sesungguhnya penghuni langit, maksudnya para malaikat, la yasma'una syai'an, mereka tidak mendengar sesuatu apapun juga, min ahlil ardi, dari penduduk bumi ini, illa al-adhan, kecuali suara adzan yang terdengar. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini menunjukkan fadilahnya adzan, bahwa adzan itu oleh Allah diangkat sampai terdengar oleh para penghuni langit, itu para malaikat. Tapi fadilah adzan sudah cukup banyak kita temukan dalilnya dalam Quran maupun hadis. Misalnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan pada surah Fussilat ayat 33, wa man ahsan qawla, siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sungguh saya termasuk umat Islam. Nah, ayat ini menurut Aisyah radhiyallahu anha ini adalah para muadzin. Karena muadzin itu mengajak orang kepada Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini kan berarti mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muadzin adalah orang yang ucapannya paling. Muslimin rahimakumullah, ada hadis yang bertentangan dengan hadis 242 ini, yaitu kisah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dilempar di laut, dia dimakan oleh ikan yang sangat besar, berada di perutnya ikan. Tapi dia selama di perut ikan itu selalu zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka para malaikat yang di langit mengatakan, ini ada suara lemah, ya Allah, suaranya siapa ini? Suara di tempat yang tidak pernah kita dengar suara dari tempat tersebut. Karena memang suaranya di dalam lautan, dalam perutnya ikan tadi. Nah, maka Allah katakan itu suaranya hamba saya Yunus. Nah, maka para malaikat kaget semuanya, loh, ini hamba Allah yang sangat mulia Nabi Yunus ini.
Kok bisa sampai berada di situ? Wah, akhirnya mereka minta supaya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diselamatkan oleh Allah. Tapi kisah seperti ini memang juga perlu kita cari apakah sahih atau tidak. Saya tadi sudah berusaha mencari belum ketemu. Tapi kisah itu bertentangan dengan hadis ini yang mengatakan bahwa yang terdengar oleh malaikat hanya suara adzan. Kita lanjutkan 243. Inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni jannah, idza jama'u nisa'an, kalau mengumpuli istri-istri mereka, udna, maka istri-istri itu kembali abkaran, menjadi perempuan-perempuan. Hadis derajatnya dhaif. Tapi meskipun derajatnya dhaif, sesuai dengan tafsir surat Yasin. Allah mengatakan pada surat Yasin tentang ahli surga pada ayat 55. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni jannah, al-yawma, pada hari itu, fi syughulin, di dalam kesibukan, fakihun, mereka bersenang-senang. Jadi penghuni surga itu sibuk. Loh kok masih sibuk? Katanya kenikmatan. Nah, sibuk dalam kenikmatan bersama istri. Disebut sibuk kenapa? Karena setiap kali mengumpuli, kemudian selesai, balik perawan lagi. Dikumpuli lagi, selesai, balik perawan lagi. Nah, maka yang dimaksud syuhul ini, kesibukan ini bersama istrinya. Makanya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Nah, ini bedanya penghuni surga dengan penghuni dunia. Kalau penghuni dunia sudah dikumpul ya sudah, ya. Namanya pengalamannya sudah banyak. Maka hadis ini adalah meskipun dhaif semakna dengan tafsir ayat tersebut. 244. Inna ahlal ma'ruf, sesungguhnya pelaku-pelaku kebaikan fit dunia, di dunia. Hum, mereka itu adalah ahlul ma'ruf, orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan fil akhirat, di akhirat. Wa inna ahlal munkar, dan sesungguhnya pelaku-pelaku kemungkaran fit dunia, di dunia. Ahlul munkar, mereka juga mendapatkan kemungkaran-kemungkaran fil akhirat, di akhirat. Hadis ini dhaif. Yang dimaksud di akhirat itu maksudnya adalah setelah kematian. Jadi istilah akhirat itu mulainya kapan? Mulai orang mati masuk kubur, itu sudah masuk alam akhirat. Maka ada dua alam dunia, alam akhirat. Alam akhirat mulainya dari sejak mati atau masuk kuburan ini. Nah, maka maksud dari sini, kalau kita selama hidup itu melakukan ma'ruf, kebaikan-kebaikan, nanti di kubur kita juga mendapatkan ma'ruf, kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah, kuburannya diluaskan, kemudian disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini maknanya sahih. Memang orang yang pelaku kebaikan nanti di dalam kuburnya dimuliakan oleh Allah. Kuburan orang beriman luasnya adalah sebuah zira'an 70 hasta. Satu hasta ini setengah meter. Berarti berapa? 35 meter. Sebuah fisabahi. Jadi ruangannya itu 35 kali 35. Luas sekali tak? Rumah kita kamar itu berapa sih? Kamar saya itu agak kecil, 3 kali 3. Nah, nanti kalau kita masuk kuburan 35 kali 35. Bodi ya, maka luas sekali. Insya. Sebaliknya pelaku-pelaku kemungkaran di kuburan juga mendapatkan kemungkaran, disiksa, disempitkan oleh Allah, digelapkan kuburannya oleh Allah, dan seterusnya. 245. Inna ahlal ma'rufi fid dunya, sesungguhnya pelaku-pelaku kebaikan di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa inna awwal ahli jannati dukhulan, dan sesungguhnya pertama kali penghuni jannah yang masuk ke dalam jannah siapa? Hum, mereka lah ahlul ma'ruf, pelaku kebaikan-kebaikan. Hadis ini derajatnya belum disebutkan baik oleh Imam Suyuti maupun oleh Syekh Al-Albani. Maka di sini saya kasih tanda tanya, ya, karena tidak jelas derajatnya apa. Tapi intinya orang yang berbuat baik memang akan dimuliakan oleh Allah.
Nah, salah satu bentuk kemuliaan Allah adalah disegerakan masuk ke dalam surga. Ini sudah jelas. Dua partner. Inna ahli syurga. Sesungguhnya orang-orang yang selalu kenyang. Ahli kenyang. Di dunia. Hum ahlul ju' mereka adalah orang-orang yang ahli lapar. Ghadan besok fil akhirat di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh As-Suyuti. Hadis ini maksudnya mencela orang yang selalu kenyang. Kenapa? Karena selalu kenyang itu menyebabkan kita jadi malas dalam ibadah. Kalau kenyang kan pasti ngantuk. Ngantuk ya sudah nggak ibadah. Itu maksudnya di sini. Jadi artinya jangan selalu kenyang. Kenyang kadang-kadang nggak ada masalah. Tapi selalu kenyang sehingga tidak bisa ibadah. Sholat pasti ngantuk gara-gara kekenyangan. Nah, ini orang yang nanti di akhir jadi lapar. Karena apa? Karena tidak punya bekal pahala yang banyak. Maka maksud dari sini adalah jangan terlalu banyak makan sehingga terlalu kenyang, tidak bisa ibadah, nanti tidak punya pahala di akhirat. Atau pahalanya sangat sedikit di akhirat. 27. Inna sesungguhnya al-thaqa paling kuatnya moral Islam, tali agama Islam adalah antuhibba fillah, bahwasanya engkau mencintai orang karena Allah. Wa tabghadha fillah, engkau juga membenci seseorang karena Allah. Hadis ini hasan derajatnya. Jadi supaya Islam kita kuat, maka hendaklah kalau mencintai seseorang karena Allah, bukan karena yang lain. Membenci orang juga begitu, karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa dulu kita benci Ahok? Karena dia mencela Quran. Kenapa kita suka atau cinta kepada guru kita Habib Rizik yang dipenjara, dan juga guru-guru kita yang lain yang dipenjara, ada Ustaz Farid Uqbah, ada Ustaz Zaid Najah dan sebagainya. Ya harusnya cintanya karena bukan karena yang lain. Cinta karena Allah maksudnya gimana? Ya karena mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita mencintai mereka. Karena mereka itu melakukan perintah-perintah Allah, maka kita pun mencintai mereka. Itu maksud mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24. Inna awlana sesungguhnya orang yang paling dekat bila kepada Allah adalah man bada'ahum, orang yang memulai terhadap para manusia bisa dengan ucapan salam. Hadis sahih. Maksud hadis ini adalah harusnya kalau kita berjumpa hendaklah kita cepat-cepatan mendahului mengucapkan salam. Seseorang berjumpa dengan orang lain, ditanyakan oleh Nabi, siapakah yang lebih dekat kepada Allah dari dua orang ini, sesama muslim? Maka Rasulullah mengatakan, yang paling dekat kepada Allah adalah yang memulai salam. Berarti yang mengucapkan Assalamualaikum, ini derajatnya lebih tinggi daripada yang menjawab Waalaikumsalam. Maka sunat untuk kita memulai salam. Assalamualaikum. Dan Rasulullah itu kalau ketemu para sahabat, selalunya Nabi yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka Nabi SAW dengan sebab itu pun menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW mengatakan, abkhalun nasi man bakhila bisalam. Orang yang paling pelit adalah orang yang pelit mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi ketemu sesama muslim, tidak mau mengucapkan salam, itu pelit itu. Tapi memang tidak wajib ketemu mengucapkan salam, itu tidak wajib. Sunnah. Tapi begitu ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, wajib hukumnya kita menjawab. Saya kadang-kadang itu berjalan ke masjid, jalan kaki. Nah, kemudian ada orang lewat dengan motor. Nah, ketika orang lewat dengan motor melewati saya, ini sunnahnya yang lewat ini yang mengucapkan apa? Salam.
Kalau yang lewat ini tidak mengucapkan salam, ya dia tidak dosa. Tapi kata Nabi, dia orang pelit. Bahkan paling pelit. Al-Khallas, paling pelitnya manusia, yang pelit mengucapkan salam. Apa sih susahnya mengucapkan salam? Nabi menyuruh orang yang melewati orang berjalan, orang yang berkendara melewati orang berjalan, Nabi suruh supaya dia mengucapkan salam. Jadi yang salah adalah yang berkendara, bukan yang berjalan. Tapi seandainya kita yang berjalan tahu bahwasanya orang ini nanti melewati saya tidak akan salam. Seandainya kita yang berjalan kemudian mengucapkan salam, ya tidak apa-apa. Tapi orang yang berkendara tadi berarti dia derajatnya rendah. Kenapa? Semestinya dia yang salah, dia tidak mau salah, malah kedua salam oleh orang yang dilewatinya dalam keadaan berjalan kaki. Baik, kita lanjutkan 249. Inna awlana, sesungguhnya orang paling dekat di terhadap saya yaumal qiyamah pada hari kiamat, aktsaruhum yang paling banyak dari mereka alayya kepada saya salatan mengucapkan selawat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah memperbanyak selawat. Semakin banyak kita berselawat, semakin dekat nanti dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Jadi derajatnya di surganya itu tinggi. Karena itulah berdasarkan hadis ini, saya paling suka wirid itu selawat. Wirid kan banyak sekali ya. Tahlil, wirid, tahmid, wirid, sholawat, wirid. Nah, dari wirid-wirid yang banyak itu yang paling saya senangi salawat. Panjenengan senang saya salawat silakan, tidak ada masalah. Senang tahlil silakan. Tapi saya paling senang salawat. Gara-gara apa? Hadis ini. Yang paling banyak salawat, paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Padahal Nabi kan derajatnya tinggi di surga, paling tinggi. Nah, maka dengan memperbanyak selawat kita bisa derajatnya naik dalam surga juga. Alhamdulillah. Karena itu perbanyaklah baca selawat. Minimal pagi sore 10-10. Minimalnya. Okay. Jangan kurang. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan siapa yang selawat ketika pagi 10 kali. Man shalla alayya hina yusbihu asyra. Wa hina yumsi asyra. Sore juga selawat 10 kali. Adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Besok hari kiamat pasti mendapatkan syafaat dari saya, kata Nabi SAW. Riwayat Tabarani. Maka minimal pagi 10, sore 10. Terus setelah itu waktu-waktu longgar perbanyaknya selalu. Misalnya dari masjid ini menuju rumah, sendirian berjalannya tidak bersama siapa-siapa. Berarti kan tidak ngobrol kan? Nah, karena tidak ngobrol, maka gunakanlah untuk selawat saja. Kalau bersama orang ngobrol ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi daripada mau menentang, tidak bicara apa-apa, maka ada dibaca selawat selama kita perjalanan pulang ke rumah itu. Kemudian hadis 250. Inna awwala sesungguhnya pertama kali ma yujaza bihil mu'min. Apa yang dibalas dengannya orang yang beriman. Pada mautihi setelah matinya an yughfara bahwasanya diampuni li jami'i bagi semua man tabi'a jenazah orang yang mengikuti jenazahnya tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif menunjukkan fadilah mengikuti jenazah yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kemuliaan Allah yang diberikan kepada si mayit sampai-sampai yang mengiringinya saja diampuni. Nah, kalau yang mengiringinya saja diampuni, kira-kira berarti apa? Yang mayitnya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena biasanya ini dhaif ya, tidak bisa kita yakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas dari hadis yang lain bahwa orang yang mengantarkan jenazah itu mendapatkan qirani, 2 pahala. Kalau mensolatkan kemudian mengantar sampai selesai dikuburkan. Karena lahu qiratani minal ajr, mendapatkan 2 pahala, 1 qiratnya seperti gunung. Hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari. Kita lanjutkan 251.
Inna awal ayati, sesungguhnya pertama kali tanda-tanda kiamat, khurujan yang keluar adalah tulu syamsi, terbit matahari, min maghribiha, dari barat, dari tempat tenggelamnya. Wa khurujud dabba, dan keluarnya binatang melata ala nasi, kepada para manusia, Tuhan, pada waktu duha. Yang dimaksud binatang melata di sini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, apa itu ayatnya? Tukallimu, surat An-Naml ayat 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Ketika sudah tiba waktu kiamat, maka kami keluarkan bagi mereka binatang melata keluar dari bumi. Konon ini di negara Arab, ya, di Mekah atau di mana. Kalau di dalam Quran tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam tafsirnya. Binatang ini aneh. Tukallimuhu, dia bisa bicara kepada manusia. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwasanya para manusia itu mereka tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang ini bisa memastikan, kamu kafir ahli neraka, kamu muslim ahli surga. Ini binatang yang aneh bisa bicara kepada manusia. Ini adalah tanda-tanda mendekati kiamat. Yang dimaksud tanda kiamat paling pertama muncul, ini maksudnya adalah tanda kiamat yang aneh, yang tidak seperti biasanya. Itu maksudnya, menurut Ibnu Katsir. Yaitu matahari terbit dari barat. Ini kan aneh. Oh, biasanya matahari terbit dari barat. Demikian juga binatang bisa bicara. Ini aneh. Biasanya binatang tidak bisa bicara. Maka bukan berarti inilah apa tanda kiamat pertama, bukan. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi tanda-tanda kiamat ini. Nabi Isa sudah muncul, Dajjal sudah muncul, Ya'juj Ma'juj sudah muncul. Itu semuanya terjadinya sebelum matahari terbit dari barat. Jadi saya ulang lagi, terbitnya matahari dari barat itu setelah adanya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi, adanya Dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj. Lah kenapa ini tanda-tanda kiamat ini Nabi Isa dan sebagainya kok tidak disebut sebagai tanda kiamat pertama? Karena tanda-tanda itu tanda yang biasa. Nabi Isa manusia seperti kita. Ya Ya'juj manusia seperti kita. Dajjal manusia seperti kita. Bukan sesuatu yang aneh. Ya memang aneh, tapi anehnya tidak seperti ini. Ini anehnya dahsyat. Ya. Matahari biasanya dari timur, kok dari barat. Aneh dahsyat ini. Nah seperti itu maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'ayyuhuma, maka mana saja dari keduanya, maka yang terjadi qabla sahibatiha, sebelum temannya, fal ukhra, maka yang lain ala akhriha, setelahnya qariban, dekat. Jadi maksudnya kalau terbit matahari dari barat pasti akan dekat keluarnya dabba tadi. Atau sebaliknya, kalau sudah keluarnya dabba ini, maka berarti pasti akan sangat dekat terjadinya matahari muncul dari arah barat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah muncul matahari dari barat, itu orang tobat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, surat Al-An'am ayat 158. Pada hari sudah datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya tadi, matahari terbit dari barat. Tidak akan berguna kepada suatu jiwa imannya yang dia belum pernah iman sebelumnya. Atau dia belum pernah melakukan kebaikan di dalam pengakuan imannya, yaitu orang-orang munafik. Mereka mengaku iman tapi nggak pernah berbuat baik. Nah, begitu melihat matahari muncul dari barat, pada tobat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 252. Inna awwala hadhil ummati, sesungguhnya pertama dari umat ini adalah khiyarun, orang-orang baik di antara mereka, ya, para sahabat tabi'in dan tabi'in.
Wa akhiruha, dan yang akhir dari umat ini adalah syiraruhum, orang-orang jelek di antara mereka. Apa ciri-cirinya? Mukhtalifin, mereka berselisih. Mutafarriqin, mereka bercerai-berai, berpecah belah. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faltatihi maniyatuh, maka adalah kematiannya datang kepada dia, wa huwa yanti ilan nas, dan dia itu melakukan kepada manusia ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi, sesuatu yang dia senang untuk diperlakukan terhadap dirinya. Hadis dihasankan oleh Suyuti. Maksud hadis ini adalah umat akhir zaman itu suka berselisih, suka bercerai-berai. Nah, berarti hadis ini sesuai fakta. Sekarang ini umat Islam ini kan mudah sekali bercerai-berai. Ada gesekan dikit pecah, membuat satu perkumpulan gesekan dikit pecah jadi dua. Setelah pecah jadi dua, yang kedua ini gesekan dikit pecah lagi jadi tiga. Akhirnya bercerai-berai seperti itu. Nah, kita dilarang oleh Allah seperti itu, dilarang. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Pegang teguhilah talinya Allah, yaitu agama Islam ini, dengan berjamaah, jangan berpecah belah. Salah satu tafsiran untuk ayat ini adalah kita disuruh untuk iktilaf, dilarang untuk ikhtilaf. Ikhtilaf itu hatinya bersatu, itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu hatinya lari, itu ikhtilaf. Jadi kita disuruh ta'aluful qulub, hatinya bersatu. Kita dilarang tanafurul qulub, hatinya berpisah. Beda pendapat silahkan, tetapi hatinya tetap bersatu. Tetap senang. Kenapa? Sesama muslim. Saya muslim, Anda muslim. Kita semuanya muslim, saya senang kepada Anda karena Anda muslim. Ada pun beda pendapat, yaitu karena cara memahami dalil berbeda, akhirnya jadi muncul beda pendapat, satunya kunut subuh, satunya tidak, itu bukan urusan. Urusan kita adalah disuruh untuk bersatu, yaitu hatinya bersatu. Pendapatnya tidak harus bersatu, tapi hatinya bersatu. Karena itu supaya manusia tidak terjadi pertumpahan darah dan perpecahan gimana? Yati ilan asma yuhibbu. Kamu lakukan kepada para manusia perkara yang kamu suka untuk diperlakukan padamu. Menuduh. Suka nggak kamu dituduh? Tidak suka. Ya jangan nuduh orang. Mengejek. Suka nggak kamu diejek? Nggak suka. Ya jangan mengejek orang. Jadi lakukanlah kepada manusia apa-apa yang kita senangi saja untuk diperlakukan kepada kita. Yang kita tidak senangi untuk diperlakukan kepada kita, jangan diperlakukan kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita perlakukan kepada manusia itu nambah runyam perpecahan tadi. Jadi sebab perpecahan itu apa? Intinya adalah karena kita melakukan kepada manusia sesuatu yang kita tidak senang diperlakukan kepada kita. Seandainya kita menganggap manusia-manusia itu adalah diri kita, sehingga kita tidak melakukan kepada mereka sesuatu yang kita tidak suka, tidak akan terjadi percekcokan, perpecahan seperti ini. Karena itu tolong ya, sesama muslim, kalau ada yang memusuhi kita, tidak usah diladeni, tidak usah dilayani. Karena kalau kita layani, ya berarti akan semakin pecah. Tapi ketika sebagian kaum muslim memusuhi kita, kita tidak melayani, maka pecahnya di pihak situ saja. Di pihak sini tidak pecah. Karena hatinya masih senang kepada sesama muslim tadi. Yang benci silahkan benci, itu apa hukuman mereka nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di majelis yang lain bahwa umat Islam ini dari sisi fikih terbagi empat. Ahlus sunnah dari sisi fikih terbagi jadi empat. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini jangan setelah pecah seperti ini kemudian jadi tanafurul qulub. Silakan mazhabmu yang mana dari empat ini semuanya Ahlus sunnah, tetapi jangan tanafurul qulub. Hatinya kemudian apa? Lari, hatinya saling benci, enggak boleh. Ada berbeda pendapat milik salah satu mazhab ini, silakan. Ini dari sisi fikih. Dari sisi akidah, mazhab Hanafi akidahnya Maturidiyah, mazhab Maliki dan Syafi'i akidahnya Asy'ariyah, mazhab Hambali akidahnya Hambaliyah atau Salafiyah.
yang sesuai dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentakwil-takwil sifat dan sebagainya. Tapi ini paling minoritas, paling mayoritas yang Maliki, Syafi'i. Nah, ini semuanya ahlu sunnah. Maturidiyah, Asy'ariyah, Hambaliyah, atau Salafiyah, semuanya masih dalam ahlu sunnah. Karena itu ya jangan sampai apa kemudian tanafurul qulub, kamu Asy'ari, saya Hambali, maka kamu musuh saya. Kita menganggap bahwa pemikiran Asy'ari salah. Ya, baik, salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan pemikiran para sahabat dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu salah, betul, itu salah. Tetapi jangan kemudian memusuhi, menjadikannya sebagai musuh. Beda pendapat, tapi bukan kemudian musuh. Kenapa? Masih muslim, masih halus sunnah. Meskipun ada sedikit kesalahan, yaitu dalam bab takwil sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. 253. Inna awwala, sesungguhnya pertama kali, ma yus'alu anhu, apa yang ditanya tentangnya, al-abdu hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan, ayyuqal lahu, bahwa dikatakan kepadanya, alim nusih halakan, bukankah kami sehatkan bagimu, jismaka, badan, wa narwiyaka, dan kami memuaskan kamu, minal ma'il barid, dengan air dingin. Hadis ini riwayat Tirmidzi sahih, menunjukkan bahwa nikmat-nikmat Allah akan ditanyakan apakah kita mensyukurinya ataukah kita mengkufurinya. Hadis ini merupakan tafsir untuk kalam Allah dalam surat At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian betul-betul kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu di hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan. Pertanyaannya apa? Ya, pertama kali adalah ditanyakan, bukankah sudah kami kasih sehat? Bukankah sudah kami kasih air minum? Ini termasuk al-ma'ul barid, air minum seger kita, yang harus disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Mau minum pakai tangan kanan, Bismillah, seruput. Kalau sudah ditaruh Alhamdulillah, ini mensyukuri nikmat. Kalau minum dengan tangan kiri, apalagi tidak baca Bismillah, nah ini berarti mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali minum tangan kiri, ini berarti kufur nikmat, tidak syukur nikmat. Jadi bagaimana kalau ditanya di Allah, nggak bisa jawab. 25. Inna babal rezeki, sesungguhnya pintu rezeki, maftuhun, terbuka, min ladunil arsy, dari hadapan singgasana Allah, ila qarari, sampai dasar batnil ardi, perut bumi. Yarzuqullahu, Allah memberikan rezeki, kulla abdin, setiap hamba, ala qadri, sesuai kadar, minnatihi, amal dia, wa hikmatihi, dan tekad dia. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Maksud hadis ini adalah rizkinya Allah itu diberikan kepada hamba sesuai tekad dia di dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak tekadnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain, akan semakin dikasih rezeki luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat yang lebih lengkap, yaitu yunzilullah ta'ala ila ibadihi arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Allah menurunkan kepada hambanya rezeki sesuai nafkah yang mereka keluarkan. Faman qalla, siapa yang mengeluarkannya sedikit, qullilah, maka juga Allah turunkan sedikit. Wa man katsara, siapa yang mengeluarkan yang banyak, kufira, maka Allah juga akan kirim yang banyak. Jadi pelit kepada anak istrinya, sebenarnya punya duit tapi pelit. Nasinya sehari cuma 5.000 misalnya. Cukup untuk makan 2 kali, tidak cukup 3 kali. Padahal sebenarnya ada duitnya sebenarnya. Nah, maka itu menyebabkan Allah turunkan rezeki juga sedikit. Karena kamu keluarkan sedikit-sedikit, maka Allah sedikit juga. Dikeluarkan banyak, Allah kirimkan juga banyak. Ini bukan berarti kita disuruh boros, bukan ya. Tapi maksudnya adalah ketika kita memiliki harta, hendaknya digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya, anak istri kita itu yang pertama. Setelah itu orang lain yang membutuhkan. Kalau anak istri sudah cukup, orang-orang lain kemudian kita bantu juga.
Karena itu yang sudah kaya raya, maka supaya kekayaannya dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, maka cara menjaganya gimana? Keluarkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan banyak. Maka Allah akan keluarkan gantinya banyak juga. Tapi yang tidak punya ya jangan sedekah ke sana kemari. Cukupi dulu anak istri. Oh tidak punya kok malah sedekah ke sana kemari. Tidak pas. Cukupi dulu apa? Anak istri. 255. Inna Bani Israel sesungguhnya Bani Israel. Lama halaku tatkala mereka binasa. Kosu maka mereka itu ahli cerita, ahli bercerita. Hadis riwayat Tabarani Sahih. Yang dimaksud binasa itu adalah meninggalkan amal-amal soleh. Jadi ketika Bani Israel ini sudah meninggalkan amal-amal kebaikan, maka mereka kosong, mereka jadi ahli cerita. Sehingga menganggap bahwa kalau sudah menyampaikan cerita itu sudah beramal yang baik. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, yang penting ceramah terus-menerus. Maka ini tanda-tanda orang binasa ini kalau dia cuma bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Menyuruh orang salat tahajud tapi tidak pernah mengamalkan. Menyuruh sholat untuk apa? Menyuruh orang untuk sholat jemaah, disampaikan hadis-hadis fadilah sholat jemaah, cerita-cerita para ulama yang selalu sholat jemaah, tapi dirinya sendiri tidak pernah sholat jemaah. Itu berarti binasa. Maka yang dimaksud binasa ini apa? Yaitu binasa karena meninggalkan amal yang seharusnya mereka lakukan. 256. Inna baina yaday sa'ah. Sesungguhnya di hadapan kiamat. Maksudnya sebelum terjadi kiamat. Kadzabin ada tukang-tukang dusta. Fahdharuhum maka waspadailah mereka. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat banyaknya para pendusta, orang yang berdusta. Orang yang dusta ini apa maksudnya? Macam-macam. Ada yang mendakwa sebagai nabi, berarti nabi palsu, itu termasuk kadzabin. Ada yang memalsukan hadis Nabi SAW, membuat hadis dikatakan sabda Nabi pada bukan. Misalnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, sabda Nabi. Nabi ini sapa sing ngomong kuwi ning. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman, katanya sabda Nabi. Enggak pernah Nabi ngomong seperti itu, enggak pernah. Nah, ini berarti memalsukan hadis kadzabin. Demikian juga orang yang mendakwakan diri saya adalah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW akan muncul di akhir zaman. Itu kan sering terjadi di Saudi pernah ada namanya Juhaiman. Nah, itu dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Ada videonya di YouTube itu, fotonya ada. Zaman kuno dulu tapi sudah sempat divideokan. Meskipun video zaman dulu yang tidak seperti zaman sekarang nih. Tapi ada wajahnya orangnya kayak begitu ada. Ngaku Imam Mahdi. Dalam wajahnya tidak yakin dia mengaku sebagai apa? Imam Mahdi. Seorang pantas jelas dia sebagai Imam Mahdi. Tapi ada juga orang begitu. Nah, sejak zaman dulu kan sampai nanti zaman juga muncul lagi orang-orang yang mengaku Imam Mahdi, mengaku mendapatkan wahyu, mengaku ketemu Jibril dan sebagainya. Nah, itu para kadzabin. Nah, maka kalau mendapati kadzabin ini kita disuruh apa? Fa'dharu, waspadai. Termasuk orang-orang yang ngaku saya ketemu Nabi Khidir. Menurut saya itu dusta. Ketemu Nabi Khidir sudah mati, ketemu di mana? 2257. Inna baina yaday sa'ah sesungguhnya di hadapan kiamat la ayaman sungguh ada hari-hari yang ziru fiha jahl yang turun padanya kebodohan. Maksudnya banyak orang yang bodoh. Wa yurfa'u fiha al-'ilm dan diangkat padanya ilmu. Maksudnya banyak ulama yang mati. Wa yakfuru fiha al-harju dan banyak padanya harju. Wal harju dan harju itu adalah al-qatl, pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Al-harju itu arti asalnya adalah perselisihan. Makanya Nabi menjelaskan di sini. Wal harju al-qatl. Harju yang dimaksud di sini adalah pembunuhan. Jadi perselisihan sampai menjadi pembunuhan. Ini sudah terjadi enggak ya? Sudah terjadi.
KM50 dibunuh 6 laskar, ini termasuk harju, pembunuhan. Kemudian sekarang lagi viral berita pembunuhan seorang polisi kepada polisi yang lain. Ini termasuk harju, banyaknya pembunuhan. Nah, makanya sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Nanti semakin mendekati kiamat, semakin banyak lagi pembunuhan. Sampai orang itu nggak tahu kenapa saya dibunuh. Si pembunuhnya juga nggak tahu kenapa saya membunuh. Jadi saking dahsyatnya pembunuhan, saking banyaknya pembunuhan waktu menjelang kiamat itu, si korban tidak tahu kenapa dibunuh, yang bunuh juga nggak paham kenapa saya harus membunuh dia. Ini wong bingung kabeh berarti ini. Alhamdulillah ini syarri tadi. 258. Inna buyutallahi ta'ala, sesungguhnya rumah-rumah Allah Ta'ala fil ardi, di bumi, adalah al-masajid, masjid-masjid. Wa inna haqqan Allah, dan sesungguhnya pasti bagi Allah ayyukrima, memuliakan manzalahu, orang yang menziarahi Allah fiha, di dalam masjid-masjid tadi. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi memang ya, orang-orang yang datang ke masjid itu adalah berhak disebut sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang bicara tentang tamu Allah, yang hadisnya sahih adalah sabda Nabi, wafdullah salasa. Tamunya Allah ada 3. 1, al-ghazi, orang yang perang. Wal haju, orang yang haji. Wal mutamir, orang yang umrah. Hadis riwayat Nasai sahih. Adapun orang yang datang ke masjid untuk sholat, untuk pengajian, ini bisa disebut tamu Allah juga. Kenapa? Karena masjid itu nama lainnya adalah buyutullah, rumah-rumah Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fi buyutin adzinallahu an turfa'. Ada beberapa rumah yang Allah itu perintahkan untuk ditinggikan, atau Allah izinkan untuk ditinggikan. Maka masjid-masjid itu disebut rumah-rumah Allah berdasarkan ayat ini. Karena itu orang yang datang ke masjid berhak disebut sebagai tamu Allah berdasarkan ayat ini. Adapun hadis tadi 259. Inna tahta kulli sya'ra, sesungguhnya di bawah setiap rambut janabah ada junub. Faghsilu sya'ra, maka cucilah rambut, basuhlah rambut. Wa anqu, dan bersihkanlah al-bashar, kulit. Hadis dhaif. Berdasarkan hadis dhaif ini, sebagian berpendapat bahwa orang yang junub jangan potong rambut. Kalau potong rambut nanti ikut dimandikan. Orang yang sedang haid jangan potong rambut. Kalau potong rambut nanti disimpan. Ketika mandi selesai haid, ikut dimandikan. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan. Sehingga wanita haid cukur silakan, nggak perlu disimpan rambutnya. Orang yang junub kemudian potong kuku, nggak ada masalah. Orang junub potong kumis, nggak ada masalah. Orang junub potong rambut, nggak ada masalah. Rambutnya nggak usah disimpan ya, rambut ya dibuang aja. Nanti mandi saja, ya nggak perlu apa, rambut dia sudah dipotong diikut dimandikan. Adapun angkul basyara, bersihkanlah kulit. Ini menurut Imam Sufyan bin Uyainah, ini adalah bersihkanlah zakar. Jadi disebutkan kulit, tapi maksudnya apa? Zakar. Kenapa ini maksud zakar? Karena ini bicara junub. Junub itu zakar mengeluarkan mani, maka terjadi junub tersebut. 260. Inna juz'a, sesungguhnya satu bagian, min sab'ina juz'a, dari 70 bagian, min ajza'in nubuwah, dari bagian-bagian kenabian adalah ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur, wa tabkirul futur, dan menyegerakan buka puasa, wa isyaratul rajul, dan seseorang berisyarat bi usbuhi, dengan jarinya, maksudnya jari telunjuk, fi sholati, di dalam sholat, maksudnya dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan termasuk hadis palsu menurut Syekh Al-Albani. Tetapi kita temukan
hadis yang semakna dengan hadis ini, meskipun tidak semakna secara semuanya. Yaitu sabda Nabi, Inna ma'asyarul anbiya. Sesungguhnya kami seluruh para nabi diperintahkan menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Itu maksudnya sedekah Allah Akbar. Ini hadis Tabarani derajatnya sahih. Ini kan semakna dengan tadi. Kalau ini tadi dikatakan termasuk dari 70 bagian kenabian, yaitu mengakhirkan sahur, mendahulukan buka puasa. Sama dengan ini tadi, disuruh menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur. Tapi tambahannya adalah bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang sahih. Kalau yang tadi berisyarat dengan telunjuk pada saat salat, nah ini bukan dari hadis yang sahih. Tapi bahwasanya kita berisyarat ketika tasyahud itu banyak, hadis sahihnya banyak. Tapi maksudnya yang dhaif adalah ini termasuk kenabian, bukan karena hadisnya apa? Dhaif. Yang dimaksud bagian kenabian itu maksudnya adalah amalnya seluruh para nabi. 124.000 nabi. Nah, semuanya mengamalkan ini, maka disebut sebagai apa? Bagian kenabian. Bukan berarti kalau kita mengamalkan ini jadi nabi, bukan begitu. Inilah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya, fa astagfirullahaladzim wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.